Halo ayah dan bunda, tahukah kita bahwa di usia 4 tahun, anak masih belajar mengenali dan mengendalikan emosinya? Marah, menangis, bahkan perilaku seperti memukul, menggigit, atau menarik rambut teman. Bukan berarti anak nakal, tetapi tanda bahwa ia belum tahu cara mengekspresikan perasaannya dengan tepat. Melalui video ini kita akan membahas cara sederhana dan aplikatif untuk membantu anak mengelola emosinya dengan lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke pembahasan inti, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Amrisa Sabila. Bagian 1. Perkembangan emosi anak usia 4 tahun. Pada usia prasekolah, anak berada pada tahap perkembangan di mana mereka mulai merasakan emosi dengan intens, ingin mengekspresikan keinginannya sendiri, namun belum mampu mengontrol emosi secara matang. Karena itu, ketika anak marah atau frustasi, ia menunjukkan perilaku agresif ringan. Ini adalah proses belajar dan anak sangat membutuhkan pendampingan orang tua. Bagian 2. Tanda anak butuh stimulasi emosi. Beberapa tanda anak masih kesulitan mengelola emosi, antara lain marah berlebihan secara keinginannya tidak terpenuhi, menyakiti teman secara fisik, sulit menenangkan diri, tidak mampu mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Jika ini terjadi, orang tua tidak perlu panik karena ada banyak cara sederhana untuk membantu anak. Bagian 3. Kegiatan stimulasi yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, papan ekspresi emosi. Gunakan gambar wajah senang, sedih, dan marah. Saat anak emosi, ajak ia menunjuk gambar yang sesuai. Tujuannya agar anak belajar mengenali perasaannya sendiri. 2. Bermain peran teman baik. Bermain peran bersama orang tua atau boneka, misalnya berbagi mainan, mengucapkan maaf, menunggu giliran. Ini membantu anak belajar empati dan perilaku sosial positif. 3. Cerita bergambar tentang emosi. Membacakan cerita tentang tokoh yang marah, lalu menenangkan diri. Kemudian, ajak anak berdiskusi ringan. Menurut kamu, perasaan tokohnya bagaimana? Cara ini membantu anak memahami emosi melalui cerita. 4. Latihan menenangkan diri. Saat anak marah, ajarkan alternatif seperti menarik napas perlahan, memeluk boneka, duduk sebentar hingga tenang. Ini melatih regulasi emosi secara bertahap. 5. Permainan bergiliran. Mainan sederhana seperti menyusun balok bergantian dapat melatih kesabaran, mengikuti aturan, kontrol diri. 6. Apresiasi perilaku positif. Saat anak berhasil menahan emosi atau bersikap baik, berikan pujian seperti, "Hebat ya, kamu bisa bilang marah tanpa memukul." Penguatan positif sangat penting untuk perkembangan emosinya. Bagian 4. Peran penting orang tua. Orang tua adalah pendamping utama dalam perkembangan emosi anak. Yang bisa dilakukan orang tua, memvalidasi perasaan anak, tidak memberi hukuman berlebihan, menjadi contoh dalam mengelola emosi, mendampingi anak secara konsisten dan penuh kasih sayang. Anak akan belajar dari apa yang ia lihat, bukan hanya dari apa yang ia dengar. Ayah dan bunda, membantu anak mengelola emosi adalah proses jangka panjang. Dengan pendampingan yang tepat, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang, mampu berinteraksi positif, dan percaya diri dalam mengekspresikan perasaannya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang terus belajar demi tumbuh kembang anak. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat.